Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua ingin menceritakan tentang penemuan tubuh seorang pria terbungkus karpet. Ternyata kasus ini sempat menjadi misteri dan berhubungan dengan menghilangnya penghuni rumah kontrakan secara tiba-tiba. Akhirnya terungkaplah siapa yang menjadi korban atas pembunuhan ini. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Awal kejadian ini berlokasi di Dusun Jatisari, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Di lokasi tersebut berdirilah sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah kontrakan. Pada tanggal 20 Juni 2023, datanglah satu orang pria yang diketahui berasal dari Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi. Tujuan mereka datang untuk mengontrak rumah sementara waktu dan sedang mencari pekerjaan. Pada saat itu, pemilik rumah kontrakan tidak menaruh rasa curiga. Untuk pendataan, pemilik rumah meminta KTP dari penyewa. Namun, penyewa ini masih berusia 16 tahun dan belum memiliki KTP. Pada keesokan harinya, datang lagi satu orang dan sempat mengirimkan kartu keluarga via WhatsApp ke ponsel pemilik kontrakan yang bernama Sunardi. Lalu tinggallah dua orang pria di dalam rumah kontrakan tersebut. Hingga waktu pun terus berlalu, memasuki hari Jumat malam tanggal 23 Juni 2023. Kala itu ada salah satu penghuni rumah kontrakan lainnya yang bernama Dimas sangat terkejut mendengar suara teriakan meminta tolong. Dimas pun segera berlari keluar rumah. Namun, Dimas pun merasa aneh, situasi luar rumah tidak mencurigakan. Bahkan tidak terlihat adanya aktivitas dari orang di sana. Lantaran sudah larut malam, Dimas pun kembali masuk ke dalam rumah. Rasa penasaran di dalam benaknya pun belum hilang. Dia mengamati situasi luar dari balik jendela. Setelah beberapa saat mengamati, Dimas pun melihat ada dua orang sedang menggotong karpet dan memasukkannya ke dalam mobil berwarna putih. Namun apa yang terjadi dan akan dikemanakan karpet tersebut, Dimas tidak mengetahuinya. Ketika mobil itu pergi, aktivitas itu pun lolos dari pengawasan Dimas. Hingga pada keesokan paginya, Dimas memastikan lagi semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Namun setelah diamati, ada salah satu kamar yang dihuni oleh dua pria asal Jambi. Tidak terlihat aktivitasnya, sehingga Dimas pun memutuskan untuk menghubungi Sunardi dan menceritakan kejadian semalam itu. Dengan adanya laporan, pemilik rumah kontrakan pun segera datang ke lokasi. Menggunakan kunci cadangan, akhirnya pintu berhasil terbuka dan terlihat kontrakan itu pun sudah dalam kondisi kosong dan tercium aroma pembersih lantai. Selain ditemukan banyaknya tisu yang berceceran, setelah diamati ditemukan adanya noda darah pada gagang pintu, lantai rumah, dan jendela. Sunardi segera melaporkannya ke RT setempat dan kondisi itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi guna melakukan olah TKP. Dari keterangan Sunardi, selain dua penghuni kosan yang hilang, diketahui bantal, gayung mandi ikut hilang. Pada kasus ini, ada dugaan pelakunya adalah profesional. Selain keterangan dari 6 orang saksi, polisi pun memeriksa rekaman CCTV yang ditemukan adanya beberapa rekaman dari sejumlah titik dan teridentifikasi jika mobil putih itu berjenis Honda Jazz. Pihak kepolisian pun mengaku masih mendalami kasusnya dan mengecek semua data yang didapat oleh polisi ketika olah TKP dan penyelidikan. Pada saat itu, pihak kepolisian pun belum bisa mengambil kesimpulan apakah ini adalah penganiayaan, penculikan, atau pembunuhan. Mas Dimas sempat berdiri di depan rumah menunggu. Lepas itu nggak ada suara gedebrak-gedebruk gitu.
Terus pas itu ada denguran ngorok, suara ngorok. Lepas itu nggak ada suara lagi. Terus Mas Dimas masuk ke rumah lagi. Dan juga ada guratan darah di jendela. Dari beberapa keterangan buket rekan kita, tim kita, dan warga kita memang pada Jumat malam diketahui adanya suara orang minta tolong. Berselang 6 hari kemudian, tepatnya hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 jam 16.00, ada seorang pria bernama Muhlisin berusia 45 tahun. Kala itu dirinya sedang mencari rumput di kawasan bawah jembatan tol kilometer 557 yang menghubungkan antara Solo Ngawi. Di tengah-tengah aktivitasnya, dirinya pun mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Dia pun segera mencari sumber bau tersebut. Pencarian itu pun mulai terfokus pada satu lokasi, di mana ada sebuah karpet yang tergeletak di lokasi tersebut. Namun saat didekati, aroma itu pun semakin menguat. Muhlisin mencoba menyentuhnya menggunakan sebatang kayu dan terasa kenyal. Dia pun yang merasa sangat takut menjauhi lokasi tersebut dan melaporkannya ke warga lainnya. Penemuan itu membuat gempar warga dan menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan kabar itu pun tersebar melalui sosial media. Akhirnya sebagian warga melaporkannya ke pihak kepolisian. Anggota polisi dari Polres Ngawi segera bergerak ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan evakuasi ke tubuh korban. Dari hasil identifikasi awal, kondisi korban ditemukan dalam posisi tangan terikat, kepala terbungkus sarung bantal. Dan ciri-ciri pada korban memiliki tinggi badan 165 cm, usia diperkirakan 30 hingga 50 tahun. Selain itu, ditemukan adanya bekas luka pada leher korban yang diduga leher korban telah mengalami patah akibat dicekik atau dijerat. Jika melihat kondisi korban yang sudah mengeluarkan aroma tidak sedap dan sulit dikenali, dugaan korban telah meninggal dunia 4 hingga 6 hari sebelum ditemukan. Korban sengaja dibuang dari atas jembatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Suroto. Melihat kondisi saat ditemukan, polisi pun langsung menghubungkan kasus hilangnya penghuni rumah kontrakan. Salah satunya adalah karpet yang digunakan untuk menutup tubuh korban. Setelah kabar penemuan ini menyebar, ada keluarga datang ke rumah sakit yang menduga jika korban itu adalah suaminya. Ada seorang wanita bernama Suciani datang ke rumah sakit untuk mengenali tubuh korban. Meskipun wajah korban sulit dikenali, namun Suciani mengaku mengenali tubuh korban dari ciri-ciri fisiknya. Selain kenal dengan tinggi badan sang suami, Suciani pun mengenali adanya bekas luka pada kaki kanan korban. Suciani pun mengakui sudah 2 minggu sejak tanggal 23 Juni 2023. Di saat itu, sang suami berpamitan pergi ke Ponorogo dengan mengendarai mobil Honda Jazz berwarna putih. Sosok korban ini dikenal bernama Sumiran, berusia 57 tahun. Korban ini merupakan seorang pensiunan Tentara Angkatan Darat pada tahun 2018. Setelah pensiun, korban pun membuka usaha angkringan kopi dan memiliki beberapa usaha angkringan kopi yang tersebar di daerah Ponorogo dan Magetan. Sehingga korban pun sering bolak-balik Magetan Ponorogo. Diketahui jika korban berdomisili di Magetan. Menurut sang istri, korban memperkerjakan beberapa orang untuk menjaga tempat usaha tersebut. Namun Suciani tidak mengetahui berapa orang yang diajak kerja oleh korban. Korban pergi ke Ponorogo sendirian dengan mengendarai mobil Honda Jazz berwarna putih. Kecurigaan telah terjadi sesuatu kepada sang suami bermula adanya perubahan sikap dari korban. Pada hari terakhir suaminya pergi, biasanya ponselnya pun selalu aktif. Namun pada saat itu, tiba-tiba saja ponsel dari sang suami pun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi.
hingga akhirnya suaminya pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Selain karpet dan kesaksian dari Suciani menguatkan jika korban ada hubungannya dengan hilangnya dua penghuni rumah kontrakan yang berada di daerah Ponorogo. Dan itu pun cocok dengan kesaksian dari Sunardi, pemilik rumah kontrakan, jika ada dua orang datang ke Ponorogo untuk mencari kerja. Pada kasus ini langsung mengerucut kepada satu terduga pelaku yang diduga pelakunya merupakan dua orang perantau asal Jambi itu. Polisi segera bergerak estafet untuk melakukan pelacakan keberadaan kedua pria tersebut. Setelah dilakukan pengambilan sampel darah untuk tes DNA, tubuh korban pun segera diserahkan kepada pihak keluarga lalu dibawa pulang ke Magetan agar bisa segera disemayamkan. Tubuh korban pun beserta anak dan istrinya diantar oleh mobil ambulans milik RSUD Suroto Ngawi. Dari hasil pelacakan polisi menemukan lokasi kedua terduga pelaku ini dan terlacak berada di daerah Jambi. Tanpa pikir panjang, polisi pun segera melakukan pengejaran dan penangkapan. Pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, kedua pelaku berhasil ditangkap di lokasi yang berbeda, yakni Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kedua pelaku dibawa kembali ke Ponorogo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku ini bernama Jeki Rahmat berusia 21 tahun dan inisial AS berusia 16 tahun. Setibanya di Ponorogo, kedua pelaku ini menjalani pemeriksaan secara intensif, di mana korban dan pelaku awalnya berkenalan melalui sosial media. Korban menawarkan pekerjaan kepada kedua pelaku ini untuk menjadi karyawan angkringan kopi milik dari korban. Kedua pelaku yang tidak memiliki pekerjaan akhirnya menyambut baik tawaran dari korban, dan keduanya pun memutuskan untuk merantau dari Jambi menuju ke Ponorogo. Ternyata setibanya di Ponorogo, keduanya pun merasa sangat kecewa dengan sikap korban. Pekerjaan yang dijanjikan oleh korban tidak kunjung terrealisasi. Setiap ditanya mengenai pekerjaan itu, korban hanya berkata nanti-nanti saja. Kekecewaan itulah yang membuat kedua pelaku merasa jika keseriusan mereka datang dari Jambi ke Ponorogo telah diabaikan oleh korban. Hingga akhirnya korban pun datang ke kontrakan pada hari Jumat malam tanggal 23 Juni 2023. Setibanya di rumah kontrakan, kedua pelaku ini kembali menanyakan tentang pekerjaan yang dijanjikan oleh korban. Namun sudah 3 hari sejak kedatangan kedua pelaku dan untuk kesekian kalinya korban pun hanya mengatakan nanti tanpa ada kepastian. Awalnya kan dia kan menjanjikan pekerjaan, tapi dia itu keseriusan kami ditanyakan sama si korban. Nah jadi kan kami emosi karena itu dianggap sepele gitu. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu korban ini beristirahat di rumah kontrakan tersebut. Ketidakpastian dari janji korban membuat emosi keduanya sudah tidak tertahan lagi. Ketika korban dalam posisi berbaring, pelaku AS mengambil batu dari sekitaran dan langsung menghantamkan ke kepala korban. Sementara pelaku Jeki membantu dengan mencekik dan membekap wajah korban menggunakan bantal. Korban sempat melawan dan berteriak meminta tolong. Untuk menghentikan perlawanan dari korban, pelaku AS kembali melayangkan batu sebanyak 2 kali sehingga total korban dihantam batu sebanyak 3 kali. Hantaman itu membuat korban kehilangan nyawanya. Aksi ini bisa dikatakan kedua pelaku sangat tenang. Keduanya masih sempat membersihkan lantai untuk menghilangkan jejak kejahatannya itu. Lalu menanggalkan seluruh pakaian korban dan membungkusnya menggunakan karpet. Di lokasi temuan itulah kedua pelaku membuang tubuh korban lalu melarikan diri ke Jambi. Mobil milik korban sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Lantaran setelah tiba di Jambi, mobil milik korban dijual oleh kedua pelaku sebesar 20 juta rupiah. Dan uang itu pun
dibelikan sebuah motor RX King. Untuk sementara, kasus ini pun dikategorikan pembunuhan tidak berencana dan kedua pelaku terancam vonis 15 tahun penjara. Guys, di sini gua melihat ada ketidaksabaran dari pelaku dalam menunggu pekerjaan dari korban. Dan terlihat kedua pelaku ini memiliki karakter temperamen. Kecuali korban menyuruhnya untuk pulang kembali ke Jambi, barulah disitulah korban tidak serius untuk mempekerjakan kedua pelaku. Lebih berhati-hati dalam mengenal orang baru, terlebih untuk usaha. Banyak kejahatan datangnya bermula dari karyawan dan calon karyawan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?